Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Bincang Hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat, di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang hangat, yaitu tentang PCR yang bisa dibilang ini bisa dibilang lumayan jadi problematika dan jadi perbincangan publik karena PCR ini menjadi salah satu syarat untuk masyarakat Indonesia khususnya yang mau bepergian, entah itu keluar kota atau keluar daerah, khususnya untuk penerbangan dan juga untuk perjalanan jarak jauh. Nah, dan untuk PCR sendiri ini masih banyak masyarakat yang menilai bahwa harga PCR ini lumayan cukup mahal, masih dinilai cukup memberatkan, dan kira-kira seperti apa nih dampaknya bagi sektor pariwisata. Nah, nanti akan kita coba perbincangkan permasalahan ini bersama dengan Bapak Bobi Hidayat selaku Ketua DPD Insan Pariwisata Indonesia IP Banten. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Bobi, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga Facebooknya Sultan TV dan kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan Sultan TV juga bisa Anda saksikan melalui TV satelit Nin Media channel 26. Dan untuk Anda yang juga mungkin mau bertanya-tanya nih tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita pada pagi hari ini di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita Bapak Bobi Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pemirsa Sultan TV juga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Ya. Aktivitasnya tetap lancar-lancar aja? Iya, dengan kondisi pandemi aktivitas lancar, cuman tetap jaga prokes Ya. dan ya harus menyesuaikan dengan prokes itu. Benar. Dan pada pagi hari ini Pak, kita masih akan membicarakan tentang PCR yang bisa dibilang ini masyarakat banyak yang menilai ini lumayan cukup memberatkan karena harganya masih mahal. Nah, untuk dampaknya sendiri untuk pariwisata seperti apa, dan mungkin sebelumnya mungkin bisa dikenalkan juga gitu ya soal Insan Pariwisata Indonesia ini sebenarnya apa dan lingkupnya apa saja gitu. Oke. Baik, sebelum dimulai saya ingin ada satu kata, ini juga dulu dari guru saya, cuman saya rubah sedikit. Katanya gini, kalau tidak karena Pulau Tunda, tak akan aku wisata bahari. Kalau tidak karena cinta, tak akan aku datang kemari. Wah. Ya, jadi karena kecintaan kita terhadap pariwisata secara nasional dan secara provinsi, karena kecintaan kita untuk menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat, karena pariwisata itu bersentuhan langsung dengan permasalahan ekonomi masyarakat. Atau pariwisata itu sejalan bukan hanya ekonomi kreatif, juga sejalan dengan UMKM dan koperasi, karena para pelaku wisata itu sebenarnya termasuk UMKM. Ya. Dan juga ada yang sudah membentuk pelaku wisata ini juga membentuk koperasi. Jadi banyak sentuhan, dan ini memang langsung menyentuh akar rumput. Yang kedua, ada satu hal yang harus kita bangun, ini semangat kebersamaan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Karena kami memandang sebenarnya ini ibarat dua sisi mata uang yang harus berdampingan. Karena kalau salah satu sisinya hilang, maka tidak ada nilainya. Benar. Yaitu satu sisi adalah kesehatan, yang sisi lain adalah ekonomi. Maka Provinsi Banten aja 4 Oktober kemarin waktu ulang tahun Provinsi Banten ke-21 mengangkat moto ini, masyarakat sehat,
ekonomi kuat. Nah, jadi dua sisi ini harus terpadu bersatu sehingga punya nilai. Maka ketika ada permasalahan seolah kesehatan dan sisi ekonomi ini bertolak belakang apalagi berbenturan, mari kita coba cari bagaimana solusi terbaiknya gitu. Baik Insan Pariwisata Indonesia sendiri di Provinsi Banten ini baru 29 September kemarin mulai ada dikukuhkan gitu. Dan Insan Pariwisata Banten ini sebenarnya lebih mencakup keseluruhan berbagai macam pelaku wisata, mulai dari di Insan Pariwisata Indonesia untuk Banten ini ada yang punya penginapan atau resto, kemudian mengelola destinasi wisata, kemudian juga travel, bahkan sampai kemudian event organize, yang itu semua terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kepariwisataan. Insan Pariwisata Indonesia sendiri lahir itu 17 April 2015 di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sekali lagi misi kita ya tadi ingin membangkitkan pariwisata secara nasional ya, dengan menggali potensi lokal yang bisa dikembangkan. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal teman-teman dari Insan Pariwisata Indonesia khususnya yang ada di Banten, ini kondisinya selama pandemi ya hampir berjalan 1,5 tahun kurang lebih ya, atau mungkin sudah lebih juga gitu. Iya. Ini seperti apa? Apalagi sekarang kan ya bisa dibilang masyarakatnya juga sudah mulai entah mungkin terbiasa atau mungkin juga sudah mulai menggeliatkan lagi nih untuk berlibur, berwisata. Nah, ini seperti apa nih kondisinya? Masyarakat sudah sangat greget ingin beraktivitas dan berwisata. Buktinya apa? Bulan Oktober sempet itu ketika dibuka mulai dilonggarkan lah PPKM itu pas hari holiday ya, weekend, maksudnya hari libur itu rame anyar itu. Tapi karena saking ramenya dan sulit dikendalikan, akhirnya kemudian ditutup kembali destinasi wisata itu. Artinya dari situ hasrat dan keinginan kuat dari masyarakat untuk berwisata ini sudah mungkin puncak ubun-ubun, udah gak tertahan lagi gitu. Nah, ini perlu bagaimana tadi sekali lagi tetap prokes itu bisa terjaga, tapi kemudian saluran mereka untuk berwisata dan kemudian itu punya efek pada geliat ekonomi di sektor wisata, dan masyarakat di sekitar daerah wisata ini bisa terfasilitasi, dicari titik temunya. Dan kabarnya di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu juga lagi dibahas untuk prokes untuk event-event besar, berkapasitas besar. Dan memang dari semenjak kena pandemi ini, memang hantaman terhadap sektor pariwisata ini cukup dahsyat gitu. Karena sampai 800 ribuan yang sementara dirumahkan dulu, sama 600 ribuan yang kemudian dirumahkan beneran gitu, artinya dipecat gitu. Nah, ini dampaknya besar, dan tingkat keterisian hotel pun di Provinsi Banten itu sampai pernah anjlok hanya 12%. Ya, gitu. Jadi lumayan sangat terdampak sekali. Sekali. Jadi nggak cuma dari pemilik dari sektor pariwisatanya gitu, tapi juga mungkin dari karyawan-karyawannya yang lebih terdampak lagi, Pak ya. Betul. Dan kalau untuk sejauh ini untuk sedikit memulihkannya, kemarin-kemarin sebelum adanya pelonggaran ini dari sektor pariwisata menggeliatkan apa nih? Iya. Jadi ya pada akhirnya banyak teman-teman ini ada 3 yang dilakukan. Pertama, mencoba tetap bertahan dan kreatif, sehingga akhirnya ada yang menjual wisata dengan virtual. Jadi mengunjungi tempat-tempat wisata secara virtual aja. Jadi cukup mata yang memandang gitu. Ya, itu yang kedua. Ada juga yang mengkreasikan kayak misalnya WFH, work from home, itu dirubah juga jadi WFH, itu work from hotel. Jadi ada kelompok-kelompok kecil atau targetnya family, untuk kemudian mereka
ya bekerja bukan dari rumah tapi dari tempat wisata. Benar. Gitu. Nah itu kreasi-kreasi yang coba dilahirkan. Ada juga yang bertahan atau sementara mengalihkan, masih kalau tadinya misalnya di travel kemudian beralih ke masih di seputar wisata tapi lebih di kuliner. Karena kebutuhan, walaupun pandemi, kebutuhan pokok seperti kuliner itu tetap menjadi booming. Dan ya juga ada siasat-siasat ya tadi kayak misalnya beralih ke digital, digitalisasi ya. Jadi itu diantara beberapa teman ya rekan, tapi tentu hasilnya ya tidak seideal ketika tidak dalam kondisi pandemi ya. Ya. Dan kalau yang kemarin pernah dirasakan sama teman-teman pelaku pariwisata, ini sempat ada yang sampai usahanya tutup nggak sih, Pak? Iya, ada yang beberapa ya kayak travel kan memang berhenti total. Awal-awal kayak hotel tadi juga atau penginapan itu juga berhenti total. Jadi pastinya itu semenjak Maret itu sampai dengan baru 2020 ini mulai ada 2021 awal maksud saya mulai ada geliat kembali. Makanya di Kementerian Pariwisata itu punya program fase penyelamatan, itu ada istilah tanggap darurat, kemudian pemulihan, baru normalisasi. Nah, upaya-upaya untuk memang secara bertahap ya dengan tetap mengindahkan prokes itu kemudian memulihkan kembali, menormalisasi kembali aktivitas wisata gitu. Nah terakhir ini sih sebenarnya salah satu programnya itu membuka beberapa tempat wisata secara bertahap, sambil terus mengevaluasi gitu. Ya seperti itu gambarannya. Berarti kalau saat ini tahapannya yang masih dijalani masih pemulihan nih Pak ya? Pemulihan ya sudah beralih ke normalisasi sebenarnya. Kalau versinya Kementerian Pariwisata itu hanya masih bertahap. Kalau sisi bertahapnya ini seperti apa nih? Apakah pembukaannya yang mungkin hanya beberapa titik saja, atau mungkin bertahapnya ini hanya misalkan kapasitas pengunjungnya yang masih dikurangi? Pertama ya dua-duanya ada yang bertahap. Beberapa destinasi wisata dibuka, diuji coba ya kayak Anyer, kemudian kalau Jakarta itu Kepulauan Seribu itu sudah mulai dibuka, sudah melihat. Malah saya kemarin baca di media sosial itu, media online, ada Jember tanggal 20 November ini akan bikin festival fashion Jember. Nah ini semua upaya secara bertahap ya, tapi tetap pelaksanaan prokes itu dijaga dan sambil mengamati perkembangannya. Ada juga memang bertahap dalam arti kalau dulu persentase misalnya ruangan terpenuhi hanya 25%, terus naik 50%, sekarang 100%. Makanya PCR itu jadi alasan, di antara 3 alasan PCR itu. Pertama adalah mencegah arus ketiga COVID yang sekarang lagi berkembang dahsyat itu di Inggris. Yang kedua itu mobilitas, membatasi mobilitas, atau bahasa kerennya itu relaksasi aktivitas katanya. Nah, apalagi ini menjelang akhir tahun, ada tahun baru dan ada Natal. Nah, dan yang ketiga itu salah satu alasan Kemenhub itu bahwa pesawat ini sudah 100%. Makanya wajib dilaksanakan PCR. Permasalahannya itu di kita itu alat, ada namanya screening, ada diagnosa. Kalau salah seorang dokter bilang itu kalau ginos dan antigen itu screening. Nah kalau PCR itu diagnosa. Nah harusnya di kayak di dermaga atau di bandara itu screening aja, cukup. Nanti kalau ada orang yang terduga kuat atau gejalanya mengarah itu baru dipisahkan diagnosa gitu. Nah ini mas saya teman-teman, jadi kalau dilihat runtutannya itu dari 19 Oktober muncul instruksi Mendagri. Nah ini yang kemudian 19 Oktober itu memicu polemik, baru PCR wajib. Nah wajib dengan alasan kekhawatiran ada arus ketiga COVID, kemudian mobilitas, dan yang kemudian tadi dibukanya 100% untuk penerbangan bandara isinya, isi pesawat ya. Nah
Tapi kemudian yang jadi masalah bukan screening atau diagnosa. Pertama, rekan-rekan itu lebih ingin ke screening, ya memang hanya cukup antigen saja gitu. Kecuali orang yang diduga kuat ke arah itu, ya itu bisa di PCR. Yang kedua masalah harga. Nah, harga ini makanya ada koalisi masyarakat untuk kesehatan dan keadilan juga. Di situ ada yang dari ICW, YLBHI apa. Itu mereka memandang ini kurang transparan dan akuntabel. Nah, ini yang masalah karena di harga PCR kita itu pernah di awal itu sampai 2,5 juta. Kemudian turun 900.000 Oktober 2020. Kemudian turun lagi 10 bulan kemudian itu jadi sekitar 525.000. Kemudian terakhir ya turun lagi 275 sampai 300.000. Tetapi apa dasarnya, baik itu BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, tidak menyampaikan rincian, juga Dinas Kesehatan sebenarnya seperti apa sih budgetnya itu. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh koalisi tadi lah. Tapi yang kita ingin sampaikan ini, kalau tadi dua sisi mata uang ini memang disepakati bahwa ini harus bersamaan untuk mempunyai nilai untuk keluar dari masalah pandemi ini, kesehatan dan ekonomi, maka teman-teman kami itu berharap di harga PCR itu bisa ditekan lebih jauh lagi. Bahkan solusinya ya subsidi. Sebenarnya itu yang diharapkan gitu ya, supaya sebenarnya masyarakat ini tidak dibebani sama biaya yang terlalu besar untuk entah itu screening atau PCR ini yang jatuhnya ke diagnosa, Pak ya. Jadi ya kalau melihat tadi yang sempat disinggung sama Pak Bobi, ini PCR ternyata memang untuk diagnosa dan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ketika untuk seseorang dalam perjalanan. Karena PCR ini hanya dibutuhkan ketika seseorang ini diduga positif, bisa dibilang seperti itu, Pak ya? Iya, dan juga penerapan atau pengetatan soal PCR ini kan permasalahannya adalah ketika pandemi sedang landai, sedang berturun. Ya, justru waktu kemarin yang sedang naik itu PCR tidak menjadi keharusan yang wajib. Walaupun kemudian ada revisi lagi ya. Tapi ini menarik karena gini, yang pertama kali membuat kewajiban PCR itu instruksi Kemendagri 19 Oktober. Tapi kemudian direvisi Kemenhub 29 Oktober itu dengan Satgas Covid itu menegaskan tadinya PCR wajib semua moda transportasi termasuk darat dan laut. Nah, itu tambah lagi rame bisa. Nah, 19 Oktober keluar kebijakan itu, Insan Pariwisata Indonesia Pusat sudah memohon peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober. Setelah itu nggak lama kemudian IP juga, tapi beda singkatannya, Ikatan Pilot Indonesia. Itu meminta juga pemerintah meninjau ulang karena transportasi udara itu cenderung lebih rendah tingkat risiko penularan COVID-nya. Yang kedua, karena dia pengetatan screening sama kemudian barang-barang juga di sinar UV itu kemudian sama ada standar internasional gitu, sehingga tingkat risikonya lebih kecil dan efeknya ke ekonomi tadi 60% penerbangan itu jadi menurun. Nah, ini kan semua harus jadi perhatian. Tapi justru itu 24 setelah IP Insan Pariwisata, kemudian Ikatan Dokter kalau nggak salah 2 hari kemudian. Nah, malah 29 mau diterapkan di semua moda transportasi, tambah lagi ini memicu polemik. Nah, 1 November itu kan tadi Kemendagri, terus Kemenhub, surat edaran Kemenhub yang akan menerapkan ke semua transportasi. 1 November yang ngomong Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan PMK Kebudayaan. Itu bilangnya bahwa akan ditinjau, bahasanya sih setelah ngomong dengan Pak Kemendagri itu ini akan dicabut. Nah, tapi maaf sampai sekarang saya belum update apakah sudah ada surat edaran dan baiknya memang kembali ke Kemenhub yang lebih berwenang di transportasi gitu. Nah, kalau hanya secara lisan, nah ini kan kita bicara kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan di lapangan. Nah, ini juga
perlu jadi catatan. Oke, jadi ini menarik banget kalau ngomongin soal yaitu penerapan tes PCR yang diwajibkan. Ya walaupun kemarin sempat diberitakan juga kalau khusus untuk penerbangan ini dicabut untuk kewajiban tes PCR. Namun lumayan cukup berdampak juga untuk orang-orang yang mungkin melakukan perjalanan darat gitu kan. Karena lumayan cukup banyak juga, entah itu mungkin yang menggunakan sepeda motor juga harus diwajibkan PCR. Ini lumayan cukup berat, kan? Nah, saat bersamaan tanggal 1 November juga ada berita lain yang menarik. Pertama, Kementerian tadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga menyampaikan bahwa ada 135 kabupaten kota yang tren COVID-nya menaik. Oke. Ini terkait dengan apalagi sebentar lagi mobilitas yang akan sangat pesat ketika menghadapi Natal dan Tahun Baru, ini akan ada kebijakan khusus. Itu satu bahasanya. Yang kedua, ada juga tanggal saat itu juga 1 November salah satu surat kabar nasional itu juga menyampaikan menerapkan kewajiban bukan hanya para wisatawan atau yang transportasi umum, transportasi pribadi pun baik mobil atau motor sejarak 250 km perjalanan atau sekitar 4 jam wajib antigen. Nah, ini sekali lagi kebijakan baik PCR, bukan hanya PCR juga antigen yang menyentuh semua sekarang yang bergerak gitu, yang dalam 4 jam atau 250 km kemudian diharuskan. Nah, ini perlu benar-benar dikaji gitu. Nanti efeknya dilihatnya seperti apa tanpa sekali lagi memperhatikan prokes ya. Benar. Karena gini, kita dulu pernah bicara herd immunity. Syaratnya 70 atau 80% divaksin. Benar. Kita bukan lagi vaksin 1, udah vaksin 2. Bali saja sudah hampir 100% vaksin pertama, 90% vaksin kedua. Tapi ketika diterapin PCR waktu itu Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno lagi di sana itu turun langsung dari 10.000 orang wisatawan berkunjung setiap hari jadi 7.000. Wow. Itu langsung ada efeknya. IP tadi juga yang Ikatan Pilot sudah menyampaikan langsung ada efeknya 60%. Nah, sekarang seluruh orang mobilitas yang 250 km akan dites antigen gitu. Nah, ini juga perlu benar-benar dikaji dan lihat efeknya gitu. Ya, apalagi ya kembali ke pariwisata ya. Pariwisata ini ya sedang menggeliat ya, dan kembali lagi pariwisata ini menyentuh ekonomi masyarakat. Benar. Oke, ini menarik kalau berbicara mengenai kewajiban penerapan tes PCR khususnya untuk perjalanan entah itu udara dan juga darat. Dan ini akan kita bahas juga nih bagaimana dampaknya untuk khususnya nih untuk pariwisata di Banten dan bagaimana respon dari insan pariwisata yang ada di Banten sendiri ini seperti apa dan harapannya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya juga tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, langsung saja layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang Hari Ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show Bincang Hari Ini. Dan pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Bapak Bobi Hidayat selaku Ketua DPD Insan Pariwisata Indonesia IP Banten tentang harga PCR yang mahal dan apa dampaknya bagi pariwisata. Tadi sempat disinggung juga tentang sebenarnya nggak cuma kebijakan dari pemerintah soal PCR yang mewajibkan untuk perjalanan udara dan juga perjalanan darat, tapi di Jeddah juga kita diingatkan dengan beberapa kebijakan yang ternyata lumayan cukup berdampak juga nih untuk pariwisata. Salah satunya yaitu kebijakan karantina, dan ini lumayan cukup apa ya, bisa dibilang menyurutkan minat turis atau wisatawan untuk berlibur, karena mungkin untuk mereka yang liburannya tidak begitu lama, tapi kalau harus dipotong dengan karantina, masa liburannya akan semakin berkurang. Nah, ini kalau berbicara mengenai dampaknya, sekali lagi mungkin kalau untuk teman-teman di Banten sendiri nih Pak, ini sudah ada yang bersuarakah, mengeluhkah, atau seperti apa nih mengenai kebijakan-kebijakan yang beberapa sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Iya, jadi ya saya dan masuk juga di beberapa komunitas gabungan, organisasi asosiasi pelaku wisata.
Nah itu mereka juga sangat berharap, malah sebelum ya podcast ini ya saya coba menggali, minta masukan seperti apa sih harapan-harapannya ya. Itu mereka sangat berharap bahwa PCR atau kebijakan-kebijakan yang sekiranya bisa terdampak pada geliat wisata yang sedang secara bertahap dikembangkan ini coba bisa dikaji secara bersama, tanpa sekali lagi tetap dua mata sisi uang, tidak hanya ekonomi saja tapi tetap kesehatan juga diperhatikan, tapi jangan kemudian over protektif gitu ya, tapi juga jangan sampai loose ya, sampai lepas begitu. Nah ya, jadi harapannya seperti tadi bahwa pemerintah benar turut campur tangan untuk mendongkrak, mensupport menggeliatnya kembali ekonomi masyarakat. Kalau dalam hal ini temanya ya pariwisata, di sektor pariwisata. Kenapa? Karena informasinya ternyata dari dana penanganan COVID-19 tahun 2020 saja yang sekitar 99 triliun lebih itu terserapnya hanya 63%. Kemudian di tahun 2021 ini 130-an triliun dana untuk penanganan COVID ini baru 53% yang terserap per 15 Oktober kemarin, itu menurut teman-teman di koalisi itu tadi, masyarakat untuk kesehatan dan keadilan. Nah, sedangkan kebutuhan misalnya untuk PCR saja atau ya terkait dengan alat screening itu sekitar 23 triliun misalnya. Nah, ini kan masih bisa ditutup. Oke lah kalau misalnya tidak digratis, ada juga yang berharap udah digratisin aja sih. Nah, karena memang itu juga ada amanat undang-undang bahwa kewajiban pemerintah melindungi segenap rakyat tumpah darah Indonesia kan. Nah ini juga kalaupun tidak sampai sepenuh itu ya disubsidi lah, sehingga masyarakat taunya seragam nih. Tadi PCR harga kan 275 sampai 300 Jawa Bali. Antigen sendiri itu harganya teman-teman yang ke Bali itu ada yang dapat 80, ada yang 95, ada yang sekarang ada yang 100.000. Jadi itu juga ada perbedaan. Tapi kalau disubsidi jelas itu kita misalnya hanya bayar misalnya setengahnya. Ya. Begitu dengan PCR. PCR itu banyak yang dari teman-teman pelaku pariwisata itu berharapnya itu di bawah 100.000. Paling maksimal itu 100.000. Berarti kalau ada kelebihan ya disubsidi sama pemerintah. Nah, itu berarti terlihat itikat kesungguhan untuk memang mendongkrak, mempercepat pemulihan ekonomi. Paling tidak di yang kita bahas ini ya di sektor pariwisata. Itu harapan dari teman-teman dari insan pariwisata ya. Dan waktu itu sempat disinggung juga kalau dari pemerintah sempat bilang kalau harga tes yang ada di Indonesia ini terbilang murah kalau dibandingkan dengan harga tes yang ada di luar negeri. Nah sebenarnya kalau untuk perbandingannya sendiri mungkin kan masyarakat juga nggak tahu gitu ya harga tes di luar negeri seperti apa. Jadi ngerasa kayak ya mungkin ya emang paling murah kali Indonesia. Atau seperti apa nih Pak? Iya, kabarnya Oktober 2020 itu turunnya PCR itu jadi 900 itu karena kabarnya kan ada di YouTube itu mahasiswa doktoral di India yang memposting bahwa di situ lebih murah 195.000 100.000 rupiah. Terakhir ketika lagi polemik ini juga di medsosnya Bu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu Bu Susi itu juga bilang di India 95.000 gitu. Nah saya bilang mungkin kalau memang di India 95 misalnya di sana memang ada subsidi pemerintah, lah itu yang dibutuhkan, itu yang diharapkan oleh para pelaku wisata itu untuk menggeliatkan sektor pariwisata itu untuk ada subsidi di screening ataupun di diagnosa itu mau ginos, kemudian antigen ataupun PCR. Nah itu makanya harapannya subsidi itu gitu. Sehingga masyarakat ya terbantu banget dengan melihat pariwisata. Dan yang kedua selain subsidi itu ada kejelasan ya, kepastian hukum, sehingga bergeraknya itu jangan sampai tadi Banten 2 kali itu pernah dibuka rame tutup lagi lah. Jadi yang kasihan itu para pelaku wisata juga dan masyarakat yang mau berwisata, akhirnya mereka bingung ini sebenarnya dimungkinkan, dibolehkan atau enggak, sehingga akhirnya ya tadi ada yang membatalkan lagi rencana-rencana wisata yang terbatas ya. Padahal teman-teman di lapangan itu di pariwisata berusaha tetap menerapkan itu ya prokes gitu.
Ya, jadi ada kepastian hukum, kejelasan seperti itu. Nah sekarang aja sekali lagi saya belum update apakah memang sudah ada keluar surat edaran seperti Kemenhub yang merevisi kewajiban PCR di bandara gitu. Dan kemudian apakah juga sudah ada surat edaran yang lebih jelas ya tentang tadi yang antigen, ya, kewajiban 250 km atau 4 jam perjalanan itu juga diharuskan, dan semua itu mau pribadi mau kunjungan ya diharuskan gitu. Dan ini seperti apa dan apakah itu juga sudah dipertimbangkan ya dampak efek dari kebijakan itu. Nah ini yang diharap memang ada kebersamaan ya gitu. Oke, dan kalau untuk masyarakat sendiri mungkin banyak yang melihat kalau pariwisata di Banten ini mungkin lebih didominasi sama wisatawan lokalnya. Jadi mungkin tidak terlalu terdampak sama kebijakan PCR untuk penerbangan atau mungkin juga perjalanan jarak jauh darat. Nah, kalau untuk teman-teman pariwisata sendiri menilainya seperti apa? Apakah sebenarnya memang berdampak atau banyak juga kok wisatawan dari luar Banten yang sebenarnya datang ke Banten? Banyak sekali sekarang. Dulu ada Seven Wonder pariwisata Provinsi Banten yang jadi prioritas utama. Padahal potensi pariwisata Banten sendiri itu per Maret ya, waktu acara digaungkannya Banten sebagai destinasi wisata halal dunia 10 besar, itu disampaikan bahwa potensi pariwisata di Banten itu punya 344 wisata alam. Kemudian punya 591 wisata religi dan 231 wisata buatan gitu. Dan Banten mulai misalnya kalau kita bilang Baduy, yang mengunjungi Baduy bukan hanya orang Banten, justru banyak dari luar. Sawarna sama gitu. Malah dari turis asing itu banyak ya berselancar di sana. Kemudian ya Anyer sendiri ya Keraton Surosoan ya, ini semua bukan hanya turis Banten. Nah, yang dari luar sendiri kayak misalnya gini, yang saya lihat tuh misalnya Pulau Burung di Kota Serang itu jarang kita berkunjung atau kita kenal, padahal yang sering ke situ itu adalah wisatawan Jepang yang meneliti kenapa pulau itu disinggahi. Jadi Pulau Burung itu dalam setahun 2 kali disinggahi burung yang migrasi dari Australia ke Afrika, karena di Australia musim dingin, dia migrasi dulu tuh ke Afrika. Nah, berhentinya di antara Pulau Burung di Kota Serang. Nah, itu diteliti gitu. Nah, ini juga sama kita juga kurang tereksplorasi ya, potensinya banyak. Nah, itu turis-turis asing. Terakhir saya dapat medsos itu di Tangerang sedang juga booming beberapa wisata yang kemudian wisatawan asing yang datang. Nah, ini semua pasti berdampak. Dan untuk itu maka kebijakan yang lebih ramah terhadap wisata ini perlu dikeluarkan gitu. Oke, nah kalau berbicara mengenai kesiapan teman-teman insan pariwisatanya sendiri gitu, karena kan kalau dari Kementerian Pariwisata Kemenparekraf Sandiaga Uno juga meminta insan pariwisata ini kan menerapkan CHSE gitu. Nah, kalau untuk teman-teman pariwisata yang ada di Banten sendiri, apakah sudah sepenuhnya menerapkan hal itu, dan sebenarnya kebijakan itu ini lumayan cukup menarik minat wisatawan nggak sih, khususnya mungkin yang dari luar Banten? Iya. Pasti ketika kementerian jadi kebijakan itu akan dilakukan di setiap pariwisata, tempat-tempat pariwisata ya. Ya, CHSE itu standar clean, kemudian health, kemudian safety dan sebagainya. Nah, itu pasti justru itu yang juga diupayakan secara serius ya di pelaku wisata ini, supaya tadi memulihkan sektor pariwisata gitu. Ya, cuman tadi yang kita berharap banget itu daya dukung support ya, untuk orang itu lebih mudah ya, tadi sekali lagi tanpa bebas bukan, tapi tetap dengan prokes itu bisa mudah mengakses, menikmati wisata gitu.
Oke, jadi sebenarnya teman-teman insan pariwisata di Banten semuanya udah siap gitu ya, udah menerapkan itu semua, dan tinggal bagaimana kebijakannya ini membuat wisatawan mau datang ke Banten atau tidak, seperti itu Pak ya. Oke, dan mungkin juga kalau ngomongin soal wisatawan yang ada di Banten, ini bisa dibilang lumayan cukup banyak juga gitu, dan proyeksinya untuk akhir tahun nanti yang harusnya ada Natal dan juga Tahun Baru ini, terlebih kita tahu nih bahkan cuti bersamanya ini dihilangkan gitu ya. Ini seperti apa direspon dari teman-teman? Iya. Pembatasan atau prokes itu juga tetap memang sekali lagi dua sisi mata uang antara kesehatan dan ekonomi harus disiasati supaya tetap sejalan, sehingga memang menilai jangan sampai keluar dari masalah pandemi sehat maka tapi ekonominya terpuruk. Ya, sebaliknya jangan sampai ekonomi aja yang diperhatikan maju tapi masyarakatnya ya ternyata COVID-nya terjangkit yang paling besar wabahnya. Padahal sekali lagi trennya kan memang secara nasional Indonesia ini terus menurun, bahkan saya dapat juga dari medsos itu Amerika mengeluarkan Indonesia itu level terendah terjangkit COVID. Nah, harusnya ini menjadi kebijakannya itu lebih ramah, lebih bijak untuk bisa tadi wisatawan ini lebih bisa masuk ke Banten ya atau ke Indonesia gitu. Jadi sebenarnya benar-benar yang diharapkan, dan kita berharap juga ini rekan-rekan di pelaku wisata bersama Pemprov Banten, bersama DPRD Provinsi Banten itu membahas dan punya sikap. Pertama, ada rekomendasi yang diberikan ke pusat, masukan-masukan dari Provinsi Banten ini, kebersamaan antara pelaku wisata, eksekutif dan legislatif. Yang kedua, ada juga regulasi, paling tidak kembali ke instruksi gubernur yang sekarang belum dicabut nih. Instruksi gubernur terakhir ya tentang menutup semua destinasi wisata gitu ya. Ya kejadian itu begitu dibuka rame nggak bisa prokes sampai sama polisi dialihkan itu yang mau masuk ke daerah wisata. Nah ya duduk bersama gitu, apa yang bisa direkomendasikan untuk pusat, apa yang bisa jadi regulasi di Provinsi Banten ini untuk tadi kembali ramah wisata. Oke, siap. Ini menarik sekali kalau ngomongin soal pariwisata di Banten, dan mungkin juga gregetnya dari para wisatawan khususnya yang ada di Banten dan juga luar Banten yang mau masuk ke Banten Pak ya. Tapi ini akan kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita pada pagi hari ini usai jeda. Dan di segmen 3 nanti kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan nanti juga mungkin akan kita bahas bagaimana respon pemerintah daerah khususnya dan juga komunikasi teman-teman dari insan pariwisata dengan pemerintah daerah seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Bobi Hidayat selaku Ketua DPD Insan Pariwisata Indonesia IP Banten mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu PCR yang mahal, apa dampaknya bagi pariwisata. Dan tadi juga sudah banyak kita bahas tentang PCR yang lumayan cukup mahal dan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, dan bisa dibilang ini lumayan cukup berdampak terhadap insan pariwisata, karena insan pariwisata ini tidak hanya untuk pengelola tempat wisata aja ya Pak ya, tapi juga untuk UMKM di sekitarnya dan juga semua yang mendukung dari pariwisata itu sendiri. Dan ini sudah banyak yang merespon ya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, dimana lebih banyak yang mengeluhkan juga gitu ya soal harga PCR yang lumayan cukup mahal, dimana ini juga ada yang menanyakan pemerintah dalam kebijakan tes COVID-19 ini harus satu bahasa, karena tadi juga sempat disinggung ini kenapa yang mengeluarkan kebijakan dari berbeda-beda kementerian gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ini menilainya seperti apa nih Pak? Kalau emang disepakati ada namanya Satgas penanganan percepatan ya masalah COVID. Kalau dasarnya Satgas itu dibentuk untuk mengkoordinasi dan mereka yang menjadi leading sektor untuk penanganan
COVID, baiknya emang dikoordinasikan, dan jubirnya ya, juru bicaranya ya hanya Satgas COVID gitu, biar masyarakat juga tidak bingung ya bersikap gitu, dan memang satu kebijakan yang jelas pasti gitu. Sekali lagi nih yang surat edaran tentang pembatalan PCR ini saya belum update hari ini ya, nanti coba kita lihat bersama, mungkin apa sudah turun atau memang baru omongan gitu yang disampaikan oleh Menteri Koordinasi gitu. Karena di lapangan pas tanggal 1 informasinya itu ada yang belum, masih mewajibkan tes PCR ya. Ini ya perlu di dipertegas dan perjelas. Nah, yang kedua tadi sebenarnya kembali kita punya semangat solusi nih, solusi supaya masyarakat sehat, ekonomi kuat gitu. Nah, bagaimana caranya? Makanya sekali lagi untuk duduk bersama Pemprov Banten, DPRD Banten, dan para organisasi pelaku wisata ya, kalau terkait dengan sektor wisata, untuk coba memberikan rekomendasi ke pusat dan kemudian juga memberikan regulasi yang jelas ke daerah. Karena sekali lagi di surat edaran yang terakhir ya, instruksi gubernur itu yang nomor 556/201 Dispar yang provinsi 2021 itu, kalau tidak salah ini masih bahasanya instruksi penutupan destinasi wisata di Provinsi Banten. Sekali lagi saya belum update. Nah, ini apakah sudah ada kebijakan baru? Kalau belum ada, ini saatnya juga memang untuk tadi duduk bersama, kira-kira apa yang bisa dilakukan, kebijakan regulasi yang kemudian tadi ramah wisata gitu. Itu yang diharapkan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lain yang mungkin lebih menanyakan nih tentang kenapa harga PCR di Indonesia ini lebih mahal, dan mungkin kalau Bapak sendiri ini melihatnya seperti apa? Kita belum investigasi dan memang bukan kita sih investigasi. Kenapa di India itu lebih murah? Saya khawatir memang ada subsidi. Karena kalau menurut koalisi Masyarakat untuk Kesehatan dan Keadilan itu kan kita masih impor ya, ada di PCR itu Regen namanya. Nah, itu katanya harga dasarnya kalau menurut mereka yang di lapangan investigasi itu sekitar 180.000. Nah, kan berarti kalau di push harga sampai 100.000 atau di bawah itu kan berarti kelihatannya ada subsidi gitu dari pemerintah gitu. Tapi sekali lagi jelasnya saya belum tahu untuk kebijakan, misalnya contohnya ya India lah yang terdekat. Tapi kita harap sekali lagi memang ada campur tangan langsung subsidi pemerintah tadi membantu menggeliatnya ekonomi. Jadi masyarakat emang nanti sehat, ya ekonominya juga jadi tumbuh kuat gitu. Oke, siap. Dan tadi juga sempat ada yang menanyakan soal alternatif nih ketika harga PCR mahal, khususnya untuk masyarakat Banten. Ini kalau untuk berlibur gimana? Apakah di Banten aja gitu? Atau seperti apa? Iya, ya kebijakan yang terbaru yang 250 km perjalanan yang Kemenhub itu. Nah, kemudian atau 4 jalan itu harus antigen. Ya ini makanya perlu ditinjau ulang. Tapi kalaupun memang itu jadi kebijakan, sekali lagi Pemprov Banten mungkin bisa berinisiatif untuk mensubsidi. Karena gini, waktu kebijakan 300.000 PCR atau 275 sampai 300.000 pun salah satu Pemprov di Kalimantan langsung bilang turunkan di bawah itu, Pemprov subsidi. Nah itu luar biasa, itu pasti teman-teman pelaku wisata di sana senang banget gitu. Dan para yang wisatawan itu merasa itu ini tuh kebijakan yang ramah wisata gitu. Nah itu kita harapnya ada solusi. Sekali lagi kita semangatnya solusi lah, nggak perlu cari perbedaan atau polemik yang berkelanjutan pada akhirnya tidak ada solusi gitu. Nah ini yang kita harap ada solusi. Gitu. Nah kalau untuk komunikasinya sendiri nih dari teman-teman insan pariwisata yang ada di Banten dengan Pemprov Banten sendiri seperti apa? Kita sangat berkomunikasi dengan baik. Malah IP ketika baru hadir ya di September akhir itu kita langsung coba koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Alhamdulillah kita diterima dengan baik dengan ketua dinas, kepala dinas pariwisata, dengan kabid, dengan kasih. Luar biasa, terima kasih, itu respon yang sangat baik. Kemudian juga dengan Komisi 3 yang bawahi juga tentang sektor pariwisata,
dengan Ketua Komisi 3-nya langsung kemarin juga kita diterima dengan baik. Nah ini untuk harmonisasi dan bersinergi, memang kita pada akhirnya kita ingin kalau di IP bilang ini kita ingin bangun semangat baja pariwisata Banten. Apa itu semangat baja? Semangat bangkit dan jayakan pariwisata Banten. Nah ini perlu kebersamaan gitu, perlu sinergi, perlu kolaborasi. Nggak mungkin salah satu pihak aja yang akhirnya timpang, ya akhirnya tidak akan ada solusi. Akhirnya geliat ekonomi itu akan terhambat. Oke, dan mungkin karena keterbatasan nih Pak. Sebenarnya menarik kalau ngomongin soal pariwisata khususnya di Provinsi Banten ini gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan dan mungkin ada yang mau ditambahkan juga nih dari teman-teman insan pariwisata, entah itu mungkin kepada masyarakat atau pemerintah terkait hal ini nih Pak. Iya. Jadi salah satu geliat yang ekonomi yang sangat ingin dilakukan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga itu cepat dilakukan itu. Contohnya pertama Singapura aja langsung bilang bahwa pandemi COVID-19 itu virus biasa lah. Nah itu kan itu untuk memancing orang kembali berkunjung. Nah jadi karena sektor wisata, pariwisata ini salah satu leading sektor yang sangat dibutuhkan untuk menggeliatkan ekonomi, ini cukup besar. Karena kemarin pandemi itu kalau menurut Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu 20,7 miliar lepas hilang atau berkurang pendapatan dari sektor pariwisata. Nah ini perlu tadi kebijakan yang ramah wisata. Untuk itu sekali lagi perlu kebersamaan, sinergi, kolaborasi dari para pelaku wisata dengan pemerintah provinsi dan juga legislatif untuk memberikan formulasi yang ramah wisata tadi yang tepat bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesehatan. Ya, ini yang perlu kita hadirkan, yang perlu kita formulasikan sehingga kemudian kembali kalau jadi moto Provinsi Banten yang kemarin ya di ulang tahun ke-21, masyarakat sehat, ekonomi kuat. Oke, siap. Mudah-mudahan Banten ini semakin bangkit dan jaya terus Pak, khususnya di pariwisata, dan juga yang pastinya masyarakatnya ini jadi seperti motonya gitu, semakin sehat dan ekonominya juga semakin kuat ya. Terima kasih Pak Bobi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lain Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Bobi Hidayat selaku Ketua DPD Insan Pariwisata Indonesia IP Banten mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan dari pembahasan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita semua dan mungkin bisa lebih membuat kita jadi lebih bersemangat lagi untuk berpariwisata khususnya di Banten Pak ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktari undur diri, Pak Bobi juga undur diri, dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini juga undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.